Cek. Halo sobat nih, Megas lagi dah. Love Profile, yuk langsung aja ke Love Profile. Lagi seru-serunya, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Shogi dan juga Nona Kian mereka dialihkan oleh seorang kultivator iblis yang datang merusuh. Tapi itu hanyalah sebuah pengalihan, karena memang saat ini di kota ternyata muncul sebuah formasi besar yang sangat amat luar biasa yang telah dipanggil oleh tubuh ketiga dari Li Suifeng. Dan dia ternyata telah memanggil sebuah meteor yang sangat-sangat besar yang akan melenyapkan kota ini. Namun melihat meteor yang datang membuat warga kota mereka semua langsung pasrah, karena mereka tahu tidak ada jalan untuk dapat kembali pulang. Dan itu hanya bisa membuat mereka memohon ampun dan juga meminta tolong kepada siapapun yang mungkin aja dapat menyelamatkan dari mereka. Tapi tentunya tidak ada selain Lu Xiaogi. Tapi untuk tubuh ketiga dari Li Suifeng, dia pun merasa kalau ini adalah sebuah pemandangan yang sangat amat luar biasa indah ketika kota ini akan dihantam oleh sebuah meteor. Namun melihat ini semua membuat pria ini yang namanya gua lupa siapa, tubuh kedua Li Suifeng, dia pun mengatakan kalau ini adalah hal yang sangat amat tidak bermoral, karena hal ini benar-benar akan melahap banyak sekali orang yang tidak berdosa, ucap dari dirinya. Tapi di sini untuk guys ini dia pun gak peduli dengan itu semua, justru dia malah menantikan ini semua karena mungkin saja ini dapat membuat hati Dao yang dimiliki oleh Lu Xiaogi yang gagal menyelamatkan warga kota itu akan membuat hati Dao-nya benar-benar akan hancur, ucap dari gadis itu yang membuat pria ini dia pun sangat-sangat kesal dengan apa yang telah dilakukan oleh saudaranya ini. Kenapa dia melakukan hal gila seperti itu, padahal harusnya Lu Xiaogi dapat membantu mereka lepas dari kendali Li Suifeng, dan dia berencana untuk dapat mengajak saudara ketiganya untuk dapat lepas dari Li Suifeng. Tapi ternyata justru wanita ini dia nggak peduli, dan dia nggak peduli juga walaupun dia juga tahu kalau Li Suifeng yang ada saat ini bukanlah Li Suifeng yang asli. Tapi dia nggak peduli, selama dunia ini hancur dia benar-benar senang dan dia menikmati ini semua, yang tentunya membuat pria ini dia pun berpikir kalau sepertinya tubuh ketiga ini berbeda dengan dirinya. Namun di sini untuk wanita ini dia juga menantikan apa yang akan dilakukan oleh Lu Xiaogi. Apakah dia bisa menyelamatkan kota dengan batu meteor yang datang mencoba untuk dapat menghancurkan ini semua? Tentunya tidak, pikir dari wanita ini yang menantikan itu semua. Dan memang untuk Lu Xiaogi dia mencoba untuk dapat melindungi kota dengan menggunakan atribut air miliknya menahan batu meteor itu. Dan di sini Lu Xiaogi dengan menggunakan atributnya dia mencoba untuk dapat menghentikan ini semua. Dan tentunya itu bukanlah hal yang mudah mengingat meteor itu sangat-sangat besar. Namun di sini melihat Lu Xiaogi yang mencoba untuk dapat menyelamatkan mereka, membuat warga kota mereka semua hanya bisa berlutut memohon ampun dan juga bersembah kepada Lu Xiaogi, memohon untuk dapat diselamatkan. Tapi untuk Lu Xiaogi dia juga merasa kalau ini adalah sesuatu yang sangat amat luar biasa, karena meteor itu sangat besar dan juga mengerikan. Dan itu juga membuat Lu Xiaogi dapat berpikir bagaimana jika dia menghancurkan batu meteor itu. Dan itu membuat kini Lu Xiaogi dia menggunakan domain keduanya untuk dapat mencoba menghancurkannya. Namun melihat Lu Xiaogi yang menahan batu meteor membuat Kian yang melihatnya dari kejauhan dia pun tahu kalau ini adalah hal yang sangat amat mengerikan. Dan dia pun bertanya-tanya apakah Lu Xiaogi mencoba untuk dapat menghancurkan batu itu, pikir dari gadis ini. Tapi dengan atribut yang dimiliki oleh Lu Xiaogi tidak akan mungkin Lu Xiaogi dapat menahan batu besar itu, pikir dari Nona Kian, mengingat batu itu sangat amat besar. Tapi di sini wanita ini juga memiliki pikiran yang sama. Dia pun berpikir apakah Lu Xiaogi mencoba untuk dapat menghancurkan batu itu hanya dengan menggunakan atribut miliknya? Tentunya tidak akan mungkin, pikir dari gadis itu. Dan benar, ketika bila dilepaskan oleh Lu Xiaogi, menghantam batu itu. Tapi sayangnya serangan yang diberikan oleh Lu Xiaogi tidak membuat batu itu hancur, bahkan untuk tergores saja tidak. Yang membuat Lu Xiaogi dia juga bertanya-tanya bagaimana bisa hal ini dapat terjadi, pikir dari Lu Xiaogi. Tapi di sini Lu Xiaogi dia juga berpikir kalau sepertinya batu itu memiliki pertahanan yang sama dengan mereka yang ada di tingkatan 8 ataupun rank 8, yang artinya aku bisa menghancurkannya. Yang kini dia melepaskan teknik miliknya yang lainnya, dan dengan menggunakan teknik inilah Lu Xiaogi dia pun yakin kalau dia dapat menghancurkan batu itu, pikir dari Lu Xiaogi. Dan benar, ketika serangan itu pun datang dilepaskan oleh Lu Xiaogi menghantam batu itu dengan sangat-sangat keras, yang membuat kini terjadilah benturan energi yang sangat-sangat kuat, yang membuat mereka yang melihatnya mereka pun merasakan cahaya yang sangat amat menyilaukan. Dan hal itu pun juga disadari oleh Nona Kian. Dia pun bertanya-tanya apakah ini kekuatan asli yang dimiliki oleh Lu Xiaogi, pikir dari Nona Kian, karena serangan itu sangat-sangat kuat. Dan hal itu pun juga disadari oleh para penduduk kota. Namun di sini untuk Lu Xiaogi sendiri dia pun terengah-engah, karena
Kalau ternyata serangan yang diberikan oleh Shaggy tidaklah berpengaruh kepada batu itu, yang membuat orang-orang pun menantikan apa yang harus mereka lakukan. Namun di sudut lainnya, untuk wanita ini dia sangat senang ketika ternyata serangan yang diberikan oleh Shaggy tidaklah berpengaruh kepada batu itu, mengingat Shaggy dia hanya ada di rank 7. Dia cuma ada di rank 7 tingkat 1, mustahil kau menghancurkannya, ucap dari wanita itu. Tapi untuk Shaggy dia pun tahu kalau ini semua belum berakhir, karena tiba-tiba aja batu itu pun terletak dan bas, hancur, terbelah-belah, yang tentunya hal itu membuat Kian dia merasa kalau ini adalah hal yang benar-benar luar biasa, karena memang batu itu kini benar-benar hancur, batu meteor benar-benar dihancurkan, yang membuat wanita ini dia pun bertanya-tanya bagaimana bisa Shaggy melakukannya. Namun ini semua belum berakhir, karena meteor itu kini pecahan yang mulai jatuh ke arah kota, yang tentunya hal itu juga menakutkan bagi Kian. Dan itu membuat Kian pun berpikir bagaimana caranya untuk dapat menghentikan serpihan-serpihan itu. Sedangkan untuk Shaggy di sini dia pun menggunakan defense sense miliknya. Dia berujar kepada mereka yang ada di sekitarannya kalau saat ini adalah tugas dari mereka untuk dapat melindungi Bezo, ucap dari Shaggy, karena memang ketika batu-batu itu akan datang menghancurkan kota, tiba-tiba aja ada yang menghancurkannya, menghancurkan serpihan-serpihan itu, dan ternyata itu adalah ulah dari para kultivator Bezo yang telah tiba datang tepat waktu, dimana dia mengatakan, rekan kultivatorku, serahkan sisanya kepada kami, ini cuma sebuah serpihan dan kami sanggup untuk dapat menghadapinya, ucap dari orang-orang ini yang datang tepat waktu. Dan benar, kini serpihan itu pun mulai dihancurkan oleh para kultivator Bezo yang baru saja datang, yang membuat Kian dia pun sungguh sangat kagum dengan Shaggy kalau ternyata, karena sebelumnya ternyata Shaggy dia menyadari kalau ada begitu banyak kultivator yang datang ke tempat ini, pikir dari Kian. Sedangkan untuk wanita ini dia pun kagum juga dengan kemampuan yang dimiliki oleh Shaggy, dan ternyata melihatnya secara langsung ini jauh lebih hebat dari apa yang pernah aku dengar tentang dirinya, ucap dari wanita ini. Tapi dia juga mengatakan kalau batu itu hanyalah sebuah pembuka, karena bintang utamanya ada di dalam batu itu. Dan apakah kau pikir kau sanggup untuk dapat menghadapinya? Sosok yang tidak mungkin dapat kau bayangkan, Swords of Dragon kelima Zheng Yue, ujar dari wanita itu, karena ternyata memang dalam sana ada sosok pria misterius yang telah dibangkitkan oleh Li Sui Feng. Sedangkan di sudut lainnya, saat ini untuk Shaggy dia masih belum menyadari kalau ternyata di dalam sana ada seseorang yang akan menunggu dirinya. Dan di sini untuk Shaggy dia melihat pecahan batu meteor itu, dia pun sungguh sangat kagum dengan para kultivator pedang dan juga kultivator lainnya yang ada di dunia Tianshuan ini yang bersatu untuk dapat melindungi dunia Tianshuan, walaupun mereka semua berasal dari 4 wilayah yang berbeda, pikir dari dirinya. Dan saat aku menggunakan atributku, aku telah menyadari kalau ada banyak kultivator yang datang ke tempat ini dan kalian benar-benar tidak membuatku kecewa, ucap dari dirinya. Namun di sini Shaggy dia juga merasa ada yang janggal, karena ketika meteor itu telah dihancurkan, tapi kenapa ada cahaya yang sangat kuat di dalam sana, bahkan dia nggak bisa melihat apa yang ada di dalam sana, tapi aku merasakan konsentrasi energinya sangat kuat, pikir dari Shaggy. Tapi di sini Shaggy dia juga mengatakan apapun yang ada di dalam sana aku akan langsung menghancurkannya. Begitu dia muncul keluar, ucap dari dirinya. Sedangkan di sudut lainnya, saat ini untuk pria ini dia pun bingung bagaimana mungkin mereka bisa membangkitkan Swords of Dragon yang udah tidak ada. Bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi, ucap dari pria itu. Tapi untuk wanita ini dia mengatakan kalau ini adalah teknik dan juga metode yang digunakan oleh Li Sui Feng, dan tidak ada satupun hal yang mustahil bagi Li Sui Feng, ucap dari wanita ini. Karena sebelumnya Li Sui Feng dia telah merencanakan untuk dapat membangkitkan Swords of Dragon yang lainnya pula dengan menggunakan level M dan juga yang lainnya, yang tentunya hal itu juga membuat pria ini dia bingung bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi. Bahkan mereka juga tidak menggunakan Soul Jade, bagaimana mungkin hal itu dapat dilakukan, ucap dari pria ini. Tapi untuk wanita ini dia mengatakan kalau Soul Jade itu hanyalah benda kecil yang memiliki kualitas yang sangat rendah, yang hanya digunakan oleh mereka membangkitkan para kultivator tingkat bawah. Tapi untuk sosok besar seperti Soul Dragon, tentunya Soul Jade tidaklah berguna, ucap dari wanita ini, karena Soul Jade itu cukup mudah untuk dapat lepas kendali, tapi tidak dengan metode primordial Dao yang telah disiapkan oleh Li Sui Feng, ucap dari wanita ini, yang tentunya hal itu membuat pria ini dia pun bertanya-tanya apa metode apa dari primordial Dao yang telah disiapkan oleh mereka, bagaimana mungkin bisa membangkitkan seseorang tanpa menggunakan Soul Jade, ucap dari pria itu. Tapi di sini untuk wanita ini dia mengatakan kalau mereka tidak menggunakan Soul Jade tapi menggunakan benda ini, ucap dari dirinya yang kini mengeluarkan sesuatu, dan ternyata benda itu adalah kumpulan dari ribuan jiwa, ratusan ribu jiwa yang telah dikumpulkan oleh para bawahan yang dimiliki oleh Li Sui Feng. Tapi tentunya hal itu juga membuatnya pun bertanya-tanya bagaimana mungkin mereka berani melakukan
hal gila seperti ini, dan itu membuatnya pun bertanya berapa banyak yang telah dikorbankan untuk dapat mengumpulkan jiwa-jiwa seperti ini. Oh, tidak banyak, sambut dari wanita itu. Hanya menumbalkan 2 sekte kecil ditambah dengan 2 kota kecil saja yang dikira-kira itu ada sekitar 100.000 jiwa. Ucap dari wanita itu yang tentunya itu tidak mungkin dapat dipercaya karena mereka benar-benar gila mengorbankan 100.000 jiwa hanya untuk memanggil, hanya untuk dapat membangkitkan seseorang, dan ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Ucap dari pria itu, tapi yang ada bas dia digampar oleh saudaranya sendiri, dimana dia mengatakan kalau ini adalah jumlah yang sangat-sangat kecil dan harusnya mereka bisa membangkitkan lebih banyak lagi jiwa untuk dapat membuat sosok yang mereka bangkitkan ini menjadi jauh lebih kuat. Ucap dari wanita itu. Dan di sini wanita ini dia juga mengatakan ini adalah sebuah teknik metode yang digunakan oleh mereka yang berasal dari primordial Dao, dan ini adalah sesuatu yang sangat amat luar biasa. Tapi sayangnya Li Suifeng dia hanya satu dari 12 Golden Immortal yang berasal dari primordial Dao, dan dia hanya orang luar. Dan di sini wanita ini dia juga berpikir untuk dapat menggantikan Li Suifeng 12 Golden Immortal dari primordial Dao, yang tentunya hal itu membuat pria ini dia pun bertanya-tanya bagaimana mungkin Li Suifeng ternyata hanya satu dari 12 Golden Immortal primordial Dao, yang artinya itu adalah sebuah organisasi besar yang sangat-sangat jahat, yang membuatnya pun berpikir jika ada 12 orang seperti itu maka tentunya dunia ini benar-benar akan ada dalam bahaya, pikir dari pria ini. Tapi di sini ketika dia ingin mencari informasi lebih jauh lagi, di sini dia langsung disumbat oleh saudaranya, di mana dia mengatakan sudah diam dan lihatlah saja bagaimana Zheng Yue, Soft Staff Regen kelima akan menghancurkan Li Xiaogi. Ucap dari wanita ini. Dan ketika ini terjadi, maka dunia Tianshuan benar-benar akan ada dalam kekacauan. Ketika para penguasa dari 4 wilayah mereka mendapatkan kabar tentang Li Xiaogi yang telah dihancurkan, tentunya itu akan membuat dunia ini benar-benar ada dalam kekacauan. Ucap dari wanita ini yang berniat untuk dapat menjadikan ini sebagai sebuah momentum awal dari kemunculan Ace of Chaos pula, dan ini benar-benar membuatnya menjadi sangat bergairah ketika dunia Tianshuan benar-benar jatuh dalam kekacauan, pikir dari wanita itu, yang membuat pria ini dia mengatakan kalau saudaranya benar-benar sudah gila. Dia benar-benar gila. Ucap dari pria ini yang gak menyangka kalau ternyata hal kekacauan ini adalah impian dari wanita gila ini, pikir dari dirinya. Dan di sini untuk pria ini dia juga berandai saja dia bisa berbicara dengan Li Xiaogi saat ini, tentunya dia bisa memberikan sebuah informasi yang sangat amat berharga. Tapi sayangnya saat ini dia nggak bisa melakukan apapun, dan sedangkan di atas sana tiba-tiba aja letupan energi pun terjadi sangat-sangat kuat yang membuat para kultivator Bezo yang melihatnya mereka pun bertanya-tanya ada apa di dalam benda batu itu, dan itu membuat mereka pun berpikir apakah itu adalah sebuah harta, kan tekanannya sangat-sangat kuat. Tapi ketika mereka melihat lebih detail, mereka pun menyadari kalau ternyata di balik batu besar itu ada sosok seseorang yang tentunya sangat-sangat kuat, dan hal itu pun juga disadari oleh Li Xiaogi, membuat Li Xiaogi dia pun bertanya-tanya apakah ini adalah seorang manusia. Ternyata formasi teleportasi yang sebelumnya itu bukan cuma membawa sebuah batu besar, tapi nyatanya itu hanya sebuah media untuk dapat memindahkan satu orang, pikir dari Li Xiaogi. Dan itu juga membuatnya pun bertanya-tanya siapa orang yang telah dibangkitkan ini, pikir dari dirinya. Dan dengan menggunakan bantuan dari sistem, di sini Li Xiaogi dia mencoba untuk dapat mencari tahu, dan di sini sistem memberitahukan kepada Li Xiaogi kalau yang ada di dalam sana adalah embrio yang mengandung jiwa dari seorang kultivator kuat yang berasal dari masa lalu yang sebentar lagi akan terlahirkan, yang membuat Li Xiaogi dapat bertanya apa maksud dari ini semua. Namun ketika melihat lebih detail, ternyata memang embrio itu pun mulai retak, yang membuat orang-orang yang ada di luar sana mereka pun berpikir kalau sepertinya ada sosok besar yang akan segera muncul, dan mereka pun berpikir apakah itu adalah seorang kultivator iblis atau. Namun ketika mereka sedang berpikir, tiba-tiba ya embrio itu pun meletup dengan sangat-sangat kuat yang memancarkan energi yang sangat kuat, dan itu membuat mereka pun menyadari kalau ada seseorang yang akan segera keluar. Namun ketika mereka melihat sosok pria itu menyerap jiwa-jiwa yang ada di sekitaran dari dirinya, membuatnya pun sadar kalau sepertinya yang ada di dalam sana bukanlah orang baik, dan itu membuat mereka pun mengatakan tidak peduli siapa yang ada di dalam sana, mereka harus segera menghancurkannya, ucap dari orang-orang itu. Tapi ketika mereka akan maju, di sini Li Xiaogi mencoba untuk dapat menghentikannya karena sangat berbahaya jika maju ke gabah seperti itu. Tapi untuk orang-orang ini mereka gak peduli, dan mereka pun langsung melesat dengan sangat cepat untuk dapat menghentikan kultivator jahat yang ada di dalam sana. Tapi ketika mereka akan datang, tiba-tiba aja kultivator yang ada di dalam sana dia meraung dengan sangat keras hingga membuat orang-orang yang mencoba untuk dapat mendekatnya langsung berguguran. Mereka semua langsung tumbang, yang tentunya mengejutkan bagi Qian dan juga yang lainnya. Bagaimana mungkin ada monster sekuat ini hanya dengan raungannya aja sampai semuanya hancur seperti ini, ucap dari Qian. Namun di sudut lainnya untuk wanita ini dia sangat-sangat senang ketika sosok yang telah dia bangkitkan benar-benar telah muncul, dan dia juga meminta kepada sosok itu untuk segera menghancurkan Li Xiaogi, ucap dari wanita itu. Tapi untuk
Pria ini tidak menyadari kalau ini adalah sesuatu yang sangat amat berbahaya. Tapi di sini ketika dia melirik ke arah lainnya, dia dapat melihat Kian yang merupakan murid dari seorang saintis dan dia berharap kalau saintis akan segera datang. Tapi di sudut lainnya, untuk pria yang telah dibangkitkan, dia mengangkat lengannya dan dia memanggil sesuatu untuk datang ke arah dirinya dan ternyata dia sedang memanggil teman lamanya yaitu adalah sebuah pedang miliknya. Namun ketika dia telah mendapatkan pedang miliknya, tiba-tiba aja di sini Shaggy dia muncul tepat di belakang dari pria itu dan segera mencoba untuk dapat menghancurkan pria itu langsung dari belakang. Dan apa kalau Shaggy dapat melakukannya akan dibahas di part lanjutannya aja karena sudah mentok ya coy, mentok. Soalnya kalau dilanjutkan nggak ada bahannya, belum ada, memang udah mentok. Jadi lu Shaggy ini gue buat sekitar seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Kalau enggak dia bakal gantung. Ini untung nih belum duel, udah gue stop. Misalnya kalau lagi duel, tahu-tahu di stop, wah, gue juga kesel. Waduh. Jadi kita tunggu aja di part lanjutannya, nanti setelah duel selesai baru gue bacakan lagi ceritanya, oke? Dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Shaggy. Bye, thank you.